Halo adik, kalian ingin kuliah di UGM atau Universitas Gadjah Mada? Kira-kira berapa nilai minimalnya di SNBP tahun 2023 besok? Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA dan SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian berkesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok dengan berbagai jalur tentunya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar nilai minimal masuk di UGM atau Universitas Gadjah Mada, yang ternyata tidak semua prodinya nilainya besar sekali ya adik-adik. Untuk selengkapnya simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik tidak gagal paham, tentunya salah paham. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel dari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya seputar kampus. Langsung saja saya teruskan informasinya seputar nilai minimal masuk UGM atau Universitas Gadjah Mada adik-adik. Nah, informasi ini saya sampaikan kepada adik-adik agar adik-adik yang saat ini ingin kekeh masuk di UGM punya gambaran umum masuk di UGM dengan nilai minimalnya berapa. Ingat, ini nilai minimalnya ya, bukan nilai maksimalnya. Tentunya jika adik-adik melampaui nilai yang saya tampilkan ini, adik-adik akan peluangnya lebih besar dibandingkan dengan nilainya kalau ngepres atau nilainya minimal dari nilai ini. Kemudian faktor lain selain dari nilai ini adalah perlu saya sampaikan sertifikat pendukung, yang kedua juga track record alumni, yang ketiga adalah akreditasi sekolah tentunya. Baik, langsung saja saya mulai dari jurusan Saintek atau jurusan IPA. Yang pertama ada budidaya perikanan dengan daya tampung 25 dengan rata-rata rapot minimal 76. Kemudian dengan ilmu hama dan penyakit tumbuhan daya tampungnya 25, rata-rata 76. Kemudian selanjutnya kehutanan, ini adalah jurusan yang paling diminati dengan daya tampung banyak dengan nilai dengan daya tampung 125 dan rata-rata rapot minimal 77 ya adik-adik. Selanjutnya di jurusan ilmu dan industri peternakan dengan daya tampung 120, nilai rata-rata minimal 78. Kemudian dengan ilmu keperawatan gigi dengan nilai minimal dengan daya tampung 37 dengan nilai minimal 78. Kemudian untuk jurusan ilmu tanah dengan daya tampung 20 dengan nilai rata-rata 78. Kemudian jurusan kartografi dan penginderaan jauh dengan daya tampung 35. Kemudian rata-rata rapotnya minimal 78. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen sumber daya dan perikanan dengan daya tampung 25. Kemudian nilai minimalnya 78. Kemudian selanjutnya mikrobiologi pertanian dengan daya tampung siswa atau mahasiswinya adalah 15 dengan nilai minimal 78. Kemudian pembangunan wilayah dengan daya tampung 35 dengan rata-rata rapot 78. Kemudian selanjutnya dengan jurusan pemulihan tanaman dengan daya tampung 15 dengan nilai minimal 78. Kemudian dengan industri pertanian atau dengan kata lain teknologi industri pertanian dengan nilai minimal 78 dan daya tampungnya 50. Kemudian jurusan biologi murni daya tampungnya 110, nilai minimalnya 78. Kemudian dengan elektronika dan instrumentasi dengan daya tampung 45 dan nilai minimalnya 79. Kemudian jurusan fisika dengan daya tampung 43 dengan nilai minimalnya 79. Kemudian dengan kedokter hewan, wow, luar biasa ya adik untuk jurusan kedokteran hewan dengan daya tampung 90 dengan nilai minimalnya 79. Kemudian dengan selanjutnya dengan jurusan agrobisnis dengan nilai minimal 79 dan daya tampungnya 40. Kemudian jurusan agronomi dengan daya tampung 20, nilai minimalnya 80. Kemudian fisika teknik dengan daya tampung 55 siswa. Kemudian untuk nilai minimalnya adalah 80. Kemudian geografi dan ilmu lingkungan dengan daya tampung 50 dengan nilai minimal 80.
Kemudian penyuluhan dan komunikasi pertanian dengan nilai 80 minimal dan daya tampungnya 15 mahasiswa. Kemudian dengan jurusan teknik geodesi dengan daya tampung 45 mahasiswa dengan nilai minimalnya 80. Kemudian dengan teknik pertanian dengan nilai minimalnya 50 dengan daya tampungnya 50 dan nilai minimalnya 80. Kemudian selanjutnya di teknologi hasil pertanian dengan daya tampung 22 mahasiswa dan nilai minimalnya 80. Kemudian selanjutnya di jurusan arsitektur dengan daya tampung 40 dengan nilai minimalnya 80. Kemudian geofisika dengan daya tampung 37 dan nilai minimalnya 81. Nah, selanjutnya dengan jurusan ilmu keperawatan dengan daya tampung 55, nilai minimalnya 81. Kemudian selanjutnya jurusan kimia dengan daya tampung 90 dan nilai minimalnya 81. Kemudian perencanaan wilayah dan kota dengan daya tampung 35 dan nilai minimalnya 81. Kemudian selanjutnya di Fakultas Teknik ya adik-adik dengan jurusan Teknik Elektro dengan daya tampung 60 dan nilai minimalnya 81. Kemudian Teknik Mesin dengan nilai minimalnya 81 dan daya tampungnya 70. Kemudian selanjutnya di Teknik Sipil dengan daya tampung 75 dan nilai minimalnya 81. Kemudian selanjutnya berlanjut di jurusan Statistika dengan daya tampung 35 dan untuk nilai minimalnya 82. Kemudian selanjutnya di jurusan Teknik Industri dengan daya tampung 70 dan nilai minimalnya naik menjadi 82. Kemudian selanjutnya di jurusan Teknik Kimia dengan daya tampung 70 dan nilai minimalnya 82. Selanjutnya dengan jurusan Teknik Kimia dengan daya tampung 70 dan nilai minimalnya 82. Kemudian selanjutnya dengan jurusan Farmasi dengan daya tampung 120 dan nilai minimalnya 83. Kemudian selanjutnya dengan jurusan Ilmu Komputer dengan daya tampung 45 dan nilai minimalnya 83. Dan selanjutnya dengan jurusan Matematika Murni dengan daya tampung 35 dan nilai minimalnya adalah 83. Kemudian selanjutnya dengan pendidikan dokter gigi dengan daya tampung 76 dan nilai minimalnya 83. Lanjut ke jurusan Teknik Geologi dengan daya tampung 60 mahasiswa dengan nilai minimalnya 83. Kemudian selanjutnya di jurusan Gizi Kesehatan dengan daya tampung 40 dan nilai minimalnya 84. Kemudian selanjutnya dengan jurusan Teknik Nuklir dengan daya tampungnya 22 dan nilai minimalnya 84. Kemudian selanjutnya dengan jurusan Teknologi Informasi dengan nilai minimalnya 32 dan untuk nilai minimalnya 84. Kemudian selanjutnya dengan jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dengan daya tampung 50 dan nilai minimalnya 84. Nah, selanjutnya dengan jurusan Pendidikan Dokter atau Kedokteran Umum dengan daya tampung 115 dan nilai minimalnya 86. Lanjut untuk prodi atau jurusan IPS atau Soshum, maka untuk yang pertama adalah jurusan akuntansi dengan daya tampung 75 dan nilai rata-rata cukup tinggi yaitu 86. Kemudian selanjutnya di jurusan Antropologi Budaya dengan daya tampung 19, nilai minimalnya 78. Kemudian selanjutnya jurusan Arkeologi dengan daya tampung 16 dengan nilai minimalnya 78. Kemudian selanjutnya dengan jurusan Bahasa Korea dengan daya tampung 16, kemudian rata-rata 82. Kemudian selanjutnya Ilmu Ekonomi daya tampung 50 dan nilai rata-rata rapot 82. Kemudian Ilmu Filsafat dengan daya tampung 75, rata-rata 78. Kemudian Ilmu Hubungan Internasional dengan daya tampung 40 dengan nilai minimal 88. Kemudian selanjutnya Ilmu Hukum dengan daya tampung 175 dan daya tampungnya 175 dan nilai minimalnya 82. Dan Ilmu Komunikasi dengan daya tampung 70 dan nilai minimalnya 82. Kemudian Ilmu Pemerintahan, Politik dan Pemerintahan dengan 37 dan 80. Kemudian selanjutnya dengan Ilmu Sejarah dengan 16 dan 80.
Kemudian dengan ilmu sosial atau pembangunan sosial dan kesejahteraan dengan daya tampung 38 dan nilai minimalnya 78. Kemudian selanjutnya jurusan manajemen dengan daya tampung 60 dengan nilai minimalnya 84. Kemudian selanjutnya dengan jurusan manajemen dan kebijakan publik adik-adik, untuk daya tampungnya adalah 37 dan nilai minimalnya 81. Kemudian jurusan pariwisata dengan daya tampungnya 25 dan nilai minimalnya 81. Kemudian selanjutnya dengan jurusan psikologi dengan daya tampung 100 dan nilai minimalnya 83. Kemudian selanjutnya dengan jurusan sastra Arab dengan daya tampung 13 dan nilai minimalnya 79. Kemudian dengan sastra Indonesia dengan daya tampung 19 dan nilai minimalnya 80. Kemudian selanjutnya dengan jurusan sastra Inggris dengan daya tampung 24 dan nilai minimalnya 85. Kemudian dengan selanjutnya dengan sastra Jepang dengan daya tampungnya 11 dan nilai minimalnya 81. Kemudian selanjutnya dengan sastra Nusantara dengan nilai minimalnya adalah daya tampungnya 10 dan nilai minimalnya 78. Kemudian dengan selanjutnya dengan jurusan sastra Prancis dengan daya tampungnya 11 dan nilai minimalnya 79. Dan selanjutnya dengan jurusan sosiologi dengan daya tampung 37 dan nilai minimalnya adalah 80. Baik, itulah adalah daftar nilai minimal masuk di UGM melalui jalur seleksi SNBP. Bagi kalian, saya ingatkan yang ingin masuk di UGM, silahkan cek rapot kalian di semua mata pelajaran. Jika memenuhi, silahkan bisa mendaftar. Yang tentunya ini informasinya hanya tambahan informasi, tidak menjadi patokan akhir. Karena kita tahu bahwa setiap PTN tidak pernah mempublish secara resmi nilai minimal masuk di masing-masing jurusan di PTN tersebut. Hanya saja ini informasi, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.